Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kimia, ketemu lagi dengan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nini Anjarwati. Saya Riko. Saya Luki. Saya Rini Abdulani. Saya Dian Widiati. Jadi, kelompok kami ingin mengenalkan bagian-bagian alat titrasi asam basa dan cara penggunaannya. Oke, langsung saja ke videonya. Teman-teman, ada yang tahu mengenai materi titrasi asam basa atau hal-hal yang mencangkup titrasi asam basa? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi titrasi asam basa dan hal-hal yang mencangkup titrasi asam basa. Yang pertama yaitu titrasi. Titrasi adalah prosedur yang ditentukan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasinya. Selanjutnya yaitu titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa sendiri adalah penetapan molaritas atau kadar larutan asam dengan menggunakan larutan basa yang sudah ditentukan molaritasnya. Atau sebaliknya, selanjutnya yaitu prinsip titrasi asam basa. Jadi prinsip titrasi asam basa sendiri adalah pengukuran volume larutan asam yang akan tepat bereaksi dengan sejumlah larutan basa atau sebaliknya. Nanti ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan titrasi asam basa yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita selanjutnya. Sebelum ke bagian-bagian titrasi asam basa yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita, ada beberapa istilah dalam titrasi asam basa yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu titran. Titran adalah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Selanjutnya yaitu titrat, larutan yang dititrasi atau larutan yang ingin ditentukan konsentrasinya. Lalu ada titik ekivalen, yaitu suatu keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Selanjutnya ada titik akhir titrasi atau di mana kondisi di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Yang pertama ada buret. Buret biasanya digunakan sebagai tempat titran dan ukuran yang biasa dipakai adalah buret dengan volume 50 ml. Yang kedua ada statif. Fungsinya untuk menahan buret atau meletakkan buret pada waktu titrasi. Yang ketiga ada klem. Digunakan untuk memposisikan buret dengan lurus sehingga tidak mengganggu proses pembacaan. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk melarutkan titrat dan ukuran yang biasa digunakan adalah ukuran 200 ml. Yang kelima ada Becker glass. Prinsip kerja utamanya adalah sebagai wadah untuk melarutkan, memanaskan, dan menguapkan zat tertentu. Selanjutnya, ada pipet ukur, digunakan untuk mengambil, memindahkan, atau memipet sejumlah volume secara tidak teliti. Yang ketujuh, ada pipet volume yang gunaannya untuk memipet atau memindahkan volume cairan secara teliti. Yang kedelapan, ada pipet tetes biasanya dipakai untuk mengambil indikator yang akan digunakan pada waktu titrasi. Kemudian ada corong yang digunakan untuk menyiram zat cair atau sampel padat. Yang ke-10 ada kaca arloji sebagai alas pada waktu menimbang zat kimia. Yang terakhir ada bola aspirator atau karet penghisap. Fungsinya untuk mengambil titrat pada saat menggunakan pipet ukur. Cara penggunaan alat titrasi asam basa. Jadi mula-mula masukkan titran ke dalam buret. Terlihat pada gambar pada video langkah pertama, yaitu masukkan analit ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam analit. Jadi fungsi menambahkan indikator ini adalah untuk menentukan titik ekuivalen atau penanda akhir pada proses titrasi. Selanjutnya atur keran buret di mana tangan kanan kita memegang keran buret untuk mengatur kencang dan lambatnya titran yang masuk ke dalam labu Erlenmeyer.
dan tangan kiri kita menggoyangkan secara perlahan labu Erlenmeyer. Langkah selanjutnya, hentikan titrasi ketika warna analit berubah, dan langkah terakhir yaitu mencatat volume titran yang masuk ke dalam analit. Cara menentukan titik ekuivalen pada titrasi. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan titik ekuivalen serta titik akhir titrasi. Metode itu tentu tergantung dari jenis titrasi yang dilakukan. Yang pertama ada perubahan warna. Jadi perubahan warna merupakan metode yang paling umum dalam menentukan titik ekuivalen serta titik akhir titrasi. Selanjutnya ada indikator pH. Dalam titrasi asam basa, titik ekuivalen dicapai ketika mol asam dan mol basa yang bereaksi adalah sama. Artinya bahwa reaksi penetralan yang terjadi pada titrasi tersebut telah berlangsung secara sempurna. Reaksi penetralan yang sempurna tentunya menghasilkan pH netral atau pH mendekati netral, sehingga ketika kita menggunakan indikator pH, entah itu indikator universal ataupun indikator pH elektrik, maka kita akan mendapatkan pH 7 atau mendekati 7 pada saat titik ekuivalen titrasi. Selanjutnya ada endapan. Ketika kita melakukan titrasi pengendapan, maka reaksi dari titrasi tersebut akan menghasilkan suatu endapan yang tidak larut dalam larutan. Hal itu dapat pula digunakan dalam menentukan titik ekuivalen titrasi. Yang selanjutnya ada spektroskopi. Spektroskopi merupakan pengukuran penggunaan sinar dengan gelombang tertentu yang ditambahkan ke suatu zat. Contoh soal, sebanyak 50 ml larutan NaOH 0,1 molar dititrasi dengan larutan HCl 0,2 molar. Tentukan volume larutan HCl yang dibutuhkan untuk menetralkan NaOH tersebut hingga diperoleh titik ekuivalennya. Diketahui dari soal, M1 sama dengan 0,1 molar, M2 sama dengan 0,2 molar, V1 sama dengan 50 ml, V2 belum diketahui, jadi yang ditanyakan adalah V2-nya. Rumus yang kita gunakan yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Substitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Karena kita mau mencari F2-nya, maka F2 dipindah ruas di kiri sama dengan. Jadi 0,2 yang pertamanya kali menjadi bagi 5/0,2, hasilnya adalah 20 ml. Jadi volume HCl yang dibutuhkan untuk menetralkan NaOH tersebut hingga diperoleh titik ekuivalen adalah sama dengan 25 ml.